dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHAP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya. Aset pengganti kemudian dari timbulnya sebuah tindak pidana. Metode perampasan aset yang sedang kita diskusikan ini adalah perampasan aset berdasarkan keputusan Yang kami hormati pimpinan DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPR RI sekalian. Perkenankan saya menyampaikan laporan Ketua Komisi 3 DPR RI atas perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan pidana. Ini biar nggak tegang pantun ya, pantun dulu. Pergi ke pasar membeli keset, agar tak jatuh diikat dengan tali. Segera sahkan undang-undang perampasan aset, agar kerugian negara pulih kembali. Ya, rekan-rekan, yang pertama saya perlu menyampaikan kedudukan regulasi dan target penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Ya, penyusunan RUU perampasan aset disahkan setelah kita kemarin ya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Lalu selanjutnya kita segera mengesahkan Undang-Undang perampasan aset, sehingga terjadilah yang namanya satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Ya, saya sampaikan kronologi penyusunan dan partisipasi publik. Sebelum sampai ke situ, saya perlu memberikan gambaran mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain. Misalnya dengan KUHAP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHAP kan sudah ada KUHAP yang lama, kita tinggal kritisi KUHAP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Begitu juga undang-undang Polri. Kalau undang-undang Polri bahkan hanya sekitar 8 pasal yang kita ganti. Kalau undang-undang perampasan aset ini benar-benar undang-undang yang sangat baru, konsepnya pun baru, sehingga kita benar-benar memerlukan waktu untuk menyusunnya. Tapi bagaimanapun yang jelas Desember sudah selesai undang-undang ini. Nah, awalnya 16 September 2025 kami Komisi 3 memberikan penugasan kepada Badan Keahlian untuk membuat naskah akademik dan draft RUU. 15 Januari 2026 tim tersebut sudah menyampaikan ke kami dan itulah yang terus dibahas ya, dari 30 Maret sampai saat ini kita sudah membahas ya draft ya
Dan dalam merumuskan draft tersebut kita sudah memanggil 50 orang narasumber. Hari ini ada 2 narasumber lagi sebetulnya, tapi mereka berhalangan karena khawatir situasi keamanan. Padahal insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi akan kita lanjutkan terus. Kemudian kami sudah melakukan kunjungan kerja ke 3 daerah. Ya, lalu kunjungan kerja masing-masing anggota Komisi 3, 46 anggota Komisi 3 ke masing-masing daerah pemilihan. Ya, ini berikutnya ada gambar slide. Bahkan kami terakhir kemarin mendapat pencerahan dan penguatan secara moral dari Ustadz Das'ad Latif dan rekan-rekan ya, yang memberikan dukungan serius terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset ini. Ya, permasalahan seputar perampasan aset terkait tindak pidana. Yang pertama adalah rendahnya pemulihan kerugian negara. Dari data yang kami dapat, mungkin paling besar ya kerugian negara yang kembali itu 20% dari kerugian yang real. Ya, dalam tindak pidana korupsi. Kemudian pengaturannya belum lengkap, cakupan aset juga terbatas, perkara terhambat dalam situasi tertentu, prosedurnya masih tidak jelas dan tata kelola belum optimal. Berikutnya, ini masih draft ya, dalam draft aset tindak pidana yang dapat dirampas yang pertama, aset hasil tindak pidana. Yang kedua, aset yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana. Kemudian aset yang merupakan barang temuan atau aset yang merupakan barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Terakhir, aset pengganti kerugian dari timbulnya sebuah tindak pidana. Metode perampasan aset ya, yang sedang kita diskusikan saat ini ada 2, yaitu perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Bahasa teorinya namanya in persona. Yang kedua, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku pidana atau in rem. Jadi di 2 konsep tersebut kita akan kombinasikan. Berikutnya, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga atas harta benda. Ya, ada di pasal 1 ayat 3 bahwa yang menjamin tegaknya supremasi hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28D ayat 1 kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, pasal 28G ayat 1 perlindungan diri keluarga, kehormatan dan lain sebagainya. Komisi 3 berkomitmen menghasilkan kebijakan perampasan aset yang berkeadilan untuk memulihkan kerugian negara secara cermat. Sampai dengan Desember nanti, teman-teman ya, tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah, lalu harmonisasi, pembahasan DIM, ya, pembahasan DIM lalu tim perumus, tim sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengambilan putusan tingkat kedua atau di paripurna yang dipastikan di bulan Desember tahun 2026. Komisi 3 berkomitmen untuk terus bekerja cepat dan tepat dalam upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya kasih sini, Beb. Ya. Laporannya kasih sini, Beb. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember
tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Aparat tuh pinter, belum namanya duit. Tenang dulu. Kalau begini ya selesai nanti, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hari ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kop resmi dari negara bergambar Garuda. Saya mohon diperhatikan baik-baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020.
Mas Toba dan Mbak Cece. Saudara Jididin, terima kasih. Kita masih perlu perjuangan untuk mengawal wakil bangsa ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kawan-kawan sebentar ya. Kita biarkan dari DPR RI. Kawan-kawan, tenang dulu kawan-kawan. Kawan-kawan yang saya hormati, kawan-kawan yang saya hormati, kawan-kawan yang saya hormati, kawan-kawan yang saya banggakan, kawan-kawan yang saya cintai. Ini perjuangan rakyat Indonesia, kawan.